Baby blues merupakan salah satu kondisi emosional yang sering dialami oleh ibu pasca melahirkan, ditandai dengan perasaan yang sedih, cemas, dan juga mudah tersinggung. Baby blues masih menjadi hal yang menakutkan bagi para ibu. Namun masih banyak juga ibu yang belum paham apa itu baby blues dan bagaimana cara menghadapinya. Kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan baby blues serta memahami bahayanya jika tidak segera ditangani. Bersama dengan saya, Dwi Robiatul, inilah IPB Talk. Halo Sobat IPB, untuk mengenal lebih jauh terkait apa itu baby blues, sudah hadir bersama kita di sini dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Dr. Nurmala Katrina Panjaitan, MSDEA. Halo, apa kabar Ibu? Kabar baik, Dwi. Nah Ibu, hari ini kita akan berbincang banyak nih Bu ya terkait dengan topik baby blues ya Bu ya. Nah Ibu, untuk Sobat IPB nih masih banyak yang belum tahu nih Bu terkait dengan baby blues. Mungkin Ibu boleh jelasin nih Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan baby blues itu sendiri? Baik, Dwi. Jadi baby blues itu adalah suatu gejala psikologis yang terjadi pada ibu-ibu yang baru melahirkan, di mana dia sering merasa sedih gitu ya, cemas dan juga mudah marah pada orang-orang sekitarnya maupun pada dirinya sendiri yang tanpa ada pemicu gitu penyebabnya. Kalau misalkan dari gejala umumnya nih Bu, kalau misalkan orang terkena baby blues itu seperti apa Bu? Nah, gejala umumnya biasanya orang itu kelihatan lelah atau bisa jadi itu nggak bisa tidur. Ya, susah tidur, terus gak nafsu makan, bahkan juga kadang-kadang justru kebanyakan tidur terus gitu kan. Nah, terus jadi sensitif, mudah marah, dan kemudian ada rasa cemas yang tidak jelas gitu penyebabnya apa. Ya, itu kira-kira gejala-gejalanya. Kira-kira ada nggak sih Bu faktor penyebab gitu ya seseorang kenapa bisa terkena baby blues Bu? Ya, baik Dwi. Jadi penyebabnya adalah pertama tentu perubahan hormonal ya, estrogen dan progesteron ya, yang membawa perubahan-perubahan dalam tubuh si ibu. Hal yang kedua adalah perubahan bentuk fisik, yaitu kadang-kadang juga menyebabkan ibu itu kan gak bisa menerima kondisinya sekarang. Yang ketiga bisa juga karena faktor kelelahan, saya katakan misalnya dia kan memberi ASI tengah malam, kurang tidur, gak ada yang bantuin lagi kan ngasuh anak. Dan juga ada juga mungkin masalah ekonomi dan sebagainya yang menyebabkan ibu itu kepikiran gitu ya, sehingga di samping dia juga belum pulih dari kesehatannya kan. Kalau orang tuh kalau habis melahirkan itu sebenarnya banyak ya perubahan-perubahan dalam tubuhnya gitu yang menyebabkan mungkin rasa sakit, apalagi kalau misalnya proses melahirkannya itu sulit gitu ya, maka ada masalah-masalah dalam pemulihan kesehatannya ya. Bahkan ada juga ibu-ibu yang habis melahirkan itu kan terus mengalami pendarahan misalnya, atau ASINya nggak lancar. Nah, itu hal itu bisa menyebabkan ibu itu menjadi sedih, menjadi cemas gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita berbicara ya Bu ya mengenai stres pasca melahirkan gitu ya Bu ya. Sebenarnya ada nggak sih Bu hal yang berbeda gitu antara baby blues dan juga depresi pasca melahirkan? Ya, seperti itu. Ya, betul Dwi. Jadi ada perbedaan ya antara baby blues dan yang namanya depresi postpartum ya. Postpartum tuh habis melahirkan. Kalau baby blues itu sebenarnya tidak dapat digolongkan sebagai gangguan kejiwaan sebenarnya dia. Sebenarnya dia itu hanya sementara ya, biasanya berlangsung paling lama 2 minggu sih setelah setelah dia melahirkan gitu. Sementara kalau depresi postpartum itu bisa berlangsung lama, sampai mungkin setahun atau lebih panjang dari itu, dan gejalanya juga lebih berat ya. Misalnya dia bisa menyendiri, terus kemudian paranoid kalau depresi postpartum ya, terus kemudian juga menjadi rasa sedih yang berlebihan, nangis terus sepanjang hari. Kalau baby blues kan tadi dia sedih, cemas saja, tapi misalnya tidak sampai berlebihan, dan biasanya setelah 2 minggu dia hilang gitu, kecuali kalau dia tidak ditangani jadi depresi gitu, depresi postpartum gitu. Nah, ketika seseorang ini terkena baby blues nih Bu ya, tentu ada pengaruhnya dong Bu ya antara interaksi antara ibu dan juga terhadap si bayinya seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh Bu ketika seseorang terkena baby blues, interaksi antara ibu dan juga dengan bayi itu akan jadi seperti apa Bu? Ya itulah tadi, karena dia sedih terus, nangis terus, tentu gimana dia nggak bisa merawat bayinya dengan baik, dan juga bisa itu menghambat kelancaran ASINya, karena dia kan tidak dalam keadaan senang ya, kelancaran ASINya, dan juga dia menjadi merasa tidak mampu, seolah tidak mampu merawat bayinya karena kecemasannya itu gitu loh. Nah,
ada beberapa penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang pernah mengalami baby blues biasanya menjadi sering tantrum. Tantrum itu ya orang anak-anak yang suka ngamuk-ngamuk tuh loh, suka jerit-jerit tuh ya. Atau juga hiperaktif gitu. Itu dampak dari ada beberapa penelitian yang mengatakan itu dampak dari ibu yang mengalami baby blues pada saat melahirkan. Namun baby blues ini kan biasanya dialami ibu yang pertama kali melahirkan ya. Walaupun ada juga baby blues yang dialami oleh ibu yang kelahiran kedua. Nah, kenapa sebabnya? Karena gini loh, waktu kelahiran pertama kan dia seneng banget ya, happy ya. Sehingga segala masalah, beban gitu ya yang dialaminya ketika merawat si bayi anak pertama ini kan hilang karena dia begitu happy-nya. Tapi kalau pas kelahiran anak kedua, itu kan kalau jaraknya terlalu dekat sama yang pertama, kan dia masih lelah tuh ngasuh yang pertama, udah datang lagi yang kedua. Sehingga bisa saja baby blues juga dialami oleh ibu yang sedang mengalami kelahiran anak yang kedua gitu. Tidak selalu untuk yang pertama ya. Gitu. Jadi baby blues itu juga berpengaruh terhadap si anaknya itu ya Bu ya, nanti perkembangannya bagaimana? Iya, gitu. perkembangannya menjadi terlambat. Dan baby blues itu bisa dimulai loh sejak dia hamil. Dari proses kehamilan itu. Ya kan tidak semua perempuan juga memang siap untuk hamil dalam waktu tertentu. Atau misalnya dia cukup matang untuk hamil. Misalnya dia hamil dalam usia muda. Atau dia hamil sementara dia kondisi sosial ekonominya mungkin belum siap gitu. Jadi bisa saja dimulai sejak di dalam kandungan. Dalam kandungan ya Bu ya. Bayinya. Kalau misalkan dari ketika si ibu itu terkena baby blues nih Bu, bagaimana mental si ibunya itu terhadap lingkungan sekitar Bu? Mungkin dalam komunikasi dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan temannya itu akan jadi seperti apa Bu? Nah itu tadi, karena dia selalu merasa sedih ya, maka jadinya hubungan sama suami ya, terutama pasangannya ya, itu kan menjadi terganggu ya. Kadang-kadang kan suami kan jadi ikutan baby blues. Jadi ikutan juga? Iya, jadi bapak juga bisa baby blues karena dia lelah kan menghadapi istrinya yang selalu cemas. Apalagi kalau misalnya dia tuh berkepanjangan menjadi depresi postpartum kan bisa disertai dengan paranoia ya. Selalu curiga gitu kan, takut kalau ada orang datang, takut mau nyuri bayinya atau mau begitu kan bisa muncul seperti itu. Jadi baby blues itu berdampak pasangan juga pada sekelilingnya karena misalnya dia jadi nggak mau ngurus bayinya, tidur terus. Kan jadi merepotkan sekelilingnya, padahal kan dia harus memberi ASI misalnya kan, terus nggak mau mandi, nggak mau membersihkan diri misalnya, kan itu tidak membuat sekelilingnya juga menjadi gimana ya, sedih, cemas gitu melihat kondisi dia kan, terutama suaminya, itu tentu udah berdampak. Jadi ternyata saya pikir baby blues itu hanya dialami oleh ibu, tapi ternyata sosok ayah pun bisa ya Bu ya? Bapak juga 1 dari 10 bapak bisa mengalami baby blues. Oke, berarti kalau kayak gitu penting dong Bu ya, butuhnya support ataupun dukungan baik itu dari pasangan ataupun keluarga untuk terhadap seseorang yang terkena baby blues ini Bu. Bukan hanya dukungan, tapi sebelum dia juga hamil itu sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Seperti apa tuh Bu? Jadi persiapannya sebelum melahirkan ya, bahkan dia sebelum hamil nih. Misalnya nih Dwi, pada wanita-wanita muda nih, persiapan fisik. Jadi sejak muda itu kita harus sehat. Supaya apa? Supaya tidak timbul masalah-masalah pada saat kita hamil. Misalnya kalau kita kurang darah pada masa gadis, anemia, itu kan akan sulit pas masa melahirkan. Nah setelah dia melahirkan maka bisa timbul baby blues karena kan recovery-nya dia lama kan. Nah kemudian juga makanan yang kurang sehat menyebabkan dia juga pertumbuhan dirinya kurang sehat sehingga ketika dia hamil sulit, mengalami banyak masalah pada saat kehamilan. Nah, apalagi setelah melahirkan, mungkin bayinya ada masalah kesehatan dan sebagainya. Persiapan ekonomi harus ada dong ya, kan karena punya bayi itu kan butuh fasilitas ya, bukan hanya fasilitas untuk tidur segala macam, tapi kan juga perlengkapan bayi, makanan ya, mungkin juga kan mainan ya segala macam, dan terutama juga adalah persiapan psikologis. Artinya menjadi seorang ibu kan beda. Mentalnya Bu ya? Iya, mentalnya beda. Kan seorang ibu tuh nggak bisa lagi, saya hari ini mau tidur-tiduran, mager gitu kan, nggak bisa. Ya kan, karena saat itu si bayi butuh minum atau butuh jalan-jalan gitu kan. Nah jadi 3 tuh persiapannya, mental, juga ekonomi, dan juga tadi
fisik ya. Fisik. Itu terutama tuh, makanya yang garis-garis muda nih, tolong perhatikan kesehatannya sejak awal supaya tidak muncul masalah pada saat kehamilan dan pasca melahirkan. Oke. Nah Bu, tadi berbicara mengenai suami ya Bu ya. Ya. Apa Bu yang harus dilakukan sama suami ketika tahu istrinya itu terkena baby blues Bu? Mungkin Ibu boleh nih memberikan tips and trick kepada para calon suami yang menonton di rumah seperti itu. Itu dia. Jadi pada para suami ya, kan seorang ibu pasti habis melahirkan tuh pasti lelah lah, karena kan banyak energi yang dikeluarkan ya. Jadi perlulah bapak itu juga berempati pada si ibu ya, apalagi kalau misalnya proses kelahiran itu mengalami kesulitan. Bantulah si ibunya, giliran misalnya menjaga bayi, walaupun ya bapak kan pulang kerja betul, tapi kan bisa diatur waktunya sehingga si ibu itu ada waktu untuk istirahat gitu, ada me time. Gitu kan, mau nyalon kek, kan waktu dia mungkin waktu hamil atau melahirkan kan, wah ini kan kelihatan tubuh menjadi lebih besar gitu kan, mungkin juga banyak keringat gitu kan. Nah sekarang kan dengan setelah kalau ada yang bisa membantu gitu ya pasangan, nah dia ada me time, dia bisa istirahat, bisa merawat diri gitu kan. Dan juga tadi mau mendengarkan, karena orang-orang yang baby blues itu perlu didengarkan. Ya, jadi kalau misalnya dia sedih gitu kan perlu dengar kenapa dia sedih. Jadi diajak untuk berkomunikasi ya. Curhat seperti itu ya Bu ya? Iya, dan jangan dianggap itu kamu aneh, disepelekan gitu. Karena itu ada sindrom yang biasa muncul ya. Dan ada yang bisa hilang dengan cepat, tapi ada yang juga berlangsung terus sampai akhirnya jadi depresi. Jadi psikosis gitu. Nah itu udah gangguan kejiwaan kalau kayak gitu. Jadi perlu adanya kerjasama ya Bu ya, antara suami, keluarga, kerabat dan lain-lain. Nah lingkungan yang lain juga. Oleh karena itu saya katakan tadi kan perlu persiapan ekonomi. Ya kan juga finansial, kan, ya. finansial gitu. Nah makanya segala sesuatu kan harus direncanakan ya. Walaupun memang semua tergantung kepada yang Maha Kuasa, tapi kita sebagai manusia juga perlu merencanakan supaya semua orang siap gitu ya ketika bayi itu lahir. Jadi kan lebih bahagia ya. Iya betul. Oh gitu. Jadi memang perlu diperencanaan dulu ya Bu dari awal supaya matang gitu ya. Matang. Bahkan tadi kan dari waktu muda. Waktu muda. Begitu. Itu perlu tuh didengar oleh garis muda. Iya. Kalau misalkan dari tingkat berbahaya nih Bu ya, seberapa bahaya sih Bu baby blues ini ketika kita tidak ditangani dengan cepat seperti itu Bu? Nah itu tadi bahayanya kan tadi ketika dia sedih berkelanjutan atau cemas berkelanjutan, dia bisa membahayakan bayinya dong. Oke, berarti Ya efek kan? ke bayinya ini ya Bu? Iya, misalnya dia khawatir sekali nih bayinya nanti bagaimana, nanti apakah dia bisa membesarkan yang, makanya dia bisa mencelakakan bayinya gitu kan. Atau kayak tadi dia terus menolak untuk merawat bayinya. Nah itu kan bayi gimana kalau nggak diberi ASI? Ya kan kalau nggak diperhatikan gimana gitu kan. Nah itu bahayanya. Dan tadi bisa berkelanjutan menjadi depresi postpartum tadi. Kalau udah depresi itu udah gangguan kejiwaan. Apalagi kalau udah jadi psikosis. Sudah tingkat paling tinggi ya Bu ya berarti? Aja misalnya sedih, terus nggak mau makan, nggak bisa tidur, kan bahaya tuh. Ngamuk-ngamuk misalnya. Nah Ibu, untuk last statement nih Bu ya, mungkin boleh Bu untuk pesan dan saran kepada calon ibu yang sedang menonton tayangan ini di rumah supaya terhindar daripada baby blues itu sendiri. Baiklah, jadi untuk para perempuan ya, garis-garis muda dan juga ibu-ibu yang saat ini sedang merencanakan kehamilan ataupun sedang sekarang berbahagia dengan kehamilan bayinya dan sebentar lagi akan melahirkan ya, persiapkanlah diri dengan baik ya. Artinya bukan hanya persiapan fisik saja dengan makanan yang sehat, dengan memelihara kesehatan tubuh, tapi juga dengan mempersiapkan mental psikologis. Artinya apa? Seperti saya katakan tadi, kita akan bertanggung jawab pada seorang manusia mungil yang tergantung kepada kehidupannya pada kita. Bagaimana dia kita besarkan pada usia dini itu akan menentukan bagaimana kualitas hidupnya di masa depan. Oleh karena itu kalau kita berani ya melahirkan, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk kesejahteraannya baik fisik maupun mental sehingga dia tumbuh menjadi manusia yang sehat dan juga cerdas dan yang nantinya dapat berkarya dengan baik di dalam masyarakat. Dan juga jangan ragu-ragu untuk mendatangi ya orang-orang profesional bila Anda sudah merasa
tadi ada gejala-gejala baby blues, ya, baik itu pada saat kehamilan maupun setelah melahirkan, agar cepat tertolong sehingga tidak menjadi semakin parah. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Nurmala sudah berbincang dengan kita terkait dengan topik baby blues kali ini dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat tentunya bagi Sobat IPB yang menonton tayangan ini di rumah. Nah, Sobat IPB, dari penjelasan Ibu Nurmala yang disampaikan tadi, bahwasanya penting bagi kita semua untuk bisa memahami bahwasanya baby blues itu bukanlah sesuatu yang dianggap sepele. Tentunya dukungan dari keluarga, teman, dan juga tenaga medis sangat dibutuhkan untuk membantu ibu melewati masa sulit pasca melahirkan. Berakhir sudah sesi IPB Talk kali ini dengan saya Dwi Robiatul dan juga kru yang bertugas. Sampai jumpa di IPB Talks berikutnya. Bye-bye!